Ya, closer adalah penutup dari sebuah iklan. Ada beberapa hal yang harus ada di dalam sebuah closer, atau ada beberapa unsur yang uh, di dalam closer tersebut. Yang pertama, menyimpulkan apa yang sudah ditulis dalam iklan, kemudian mengarahkan halayak pada pesan tertentu, memerintahkan pada halayak untuk melakukan sesuatu, menunjukkan alamat, ciri, dan keaslian produk, menegaskan pesan tentang merek, menginformasikan alamat, waktu, dan kesempatan, membatasi tentang waktu, tempat, dan kesempatan, mengingatkan kembali inti pesan. Biasanya yang paling sering digunakan oleh seorang copywriter itu adalah unsur membatasi tentang waktu, tempat, dan kesempatan. Contohnya seperti kuota terbatas, penawaran terbatas, seperti itu. Jadi kan teman-teman pasti sering lihat yang kayak gitu-gitu ya. Uh, itu adalah closer. Kemudian penjelasan berikutnya mengenai teknik penulisan flash. Nah, flash itu diibaratkan lampu kilat di dalam sebuah bangunan. Kalau misalkan ada lampu kilat di sebuah bangunan kan pasti kita langsung uh, kayak ngelihat, nggak kayak aduh apa nih gitu kan. Nah, tadi juga dicontoh dari anatomi iklan yang ditampilkan oleh Wanda, itu kan ada tertulis gratis. Nah, itu kan kita langsung pas baru pertama kali lihat langsung lihat langsung sadar, langsung melihat si flash itu kan, langsung melihat kata gratis itu kan. Nah, emang flash itu emang berfungsi untuk si konsumen langsung melihat kata itu. Umumnya pesan yang dituliskan dalam flash itu adalah informasi mengenai harga, waktu, tempat, penawaran, dan pemberitahuan khusus di samping informasi singkat lainnya. Uh, Teknik penulisan flash itu yang pasti hanya terdiri dari satu atau dua kata saja. Penjelasan berikutnya mengenai banner. Banner biasanya juga disebut sama copywriter itu adalah call to action. Jadi harapan dari harapan yang atau ekspektasi dari si copywriter itu mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh konsumen. Nah, atau tujuan yang ingin dicapai dari si copy itu, ada dari si iklan itu. Contohnya seperti kalau misalkan iklannya itu mengenai kelas online. Di bawahnya mungkin, di bannernya mungkin tertulis untuk reservasi atau untuk mendaftarkan kelas online bisa di nomor ini. Itu adalah contoh dari banner. Nah, seorang copywriter itu harus memperhatikan struktur utama banner iklan. Dalam mendesain sebuah banner iklan, ada struktur yang perlu Anda perhatikan agar banner iklan menjadi lebih efektif dalam mempromosikan bisnis Anda. Terus, ada pesan dalam banner iklan harus singkat, padat, dan jelas. Pesan di sini merupakan tujuan yang ingin Anda sampaikan, apakah ingin memperkenalkan produk baru, diskon spesial, promo event, dan lain-lainnya. Dan di dalam banner itu juga perlu ada gambar pendukung agar lebih efektif dalam menyampaikan pesan. Kemudian penjelasan berikutnya mengenai pendekatan penyampaian pesan iklan. Yang pertama, pendekatan emosional. Pendekatan emosional merupakan salah satu pendekatan komunikasi dalam iklan yang menggunakan daya tarik konsumen dengan emosional atau perasaan. Menurut pakar psikologi, konsumen akan tertarik dengan suatu produk yang ketika dilihat oleh mata bisa mengugah perasaannya, sehingga konsumen tidak akan ragu
untuk membeli produk tersebut. Ketertarikan pendekatan emosional ini biasanya berupa produk yang iklannya menggambarkan kebahagiaan, kecemburuan, kemarahan, kesedihan, kejutan, dan lain sebagainya. Pendekatan emosional ini biasanya juga dikenal sama copywriter itu psikologi triggers. Jadi memicu orang-orang berdasarkan emosionalnya. Karena ini banyak juga digunakan sama copywriter karena banyak orang yang membeli karena emosinya, tergerak sama emosinya. Beberapa aspek yang digunakan itu yang pertama curiosity atau rasa penasaran. Jadi memunculkan rasa penasaran supaya si customer ini atau konsumen ini dia tergugah untuk melihat atau tergugah untuk melakukan tindakan yang diperlukan oleh copywriter itu. Kemudian ada promises, memberi jaminan kepada konsumen, contoh iklan HP, terus promisesnya itu dijamin ori. Nah, itu kan salah satu cara untuk memberikan pendekatan emosional. Kemudian ada social proof, memberikan bukti sosial atau testimoni. Terkadang ada orang yang awalnya nggak pengen beli, terus karena melihat testimoni atau teman-temannya beli, jadi pengen beli juga gitu. Keempat, halo effect, memberikan citra positif terhadap brand. Contohnya itu kayak endorsement. Misalkan teman-teman mengidolakan artis atau mengidolakan pemain sepak bola gitu. Nah, karena dia menjadi brand ambasadornya atau karena dia mengendorse produk tersebut, teman-teman jadi pengen beli. Karena contohnya BTS deh yang pas jadi brand ambasadornya Tokopedia. Ketika diumumin BTS sebagai brand ambassador Tokopedia, Tokopedia menjadi trending topic di Twitter dan memberikan citra yang positif terhadap Tokopedia tersebut. Kemudian ada mirror neurons, melakukan tindakan karena orang lain melakukan hal serupa. Contohnya seperti iklan Thailand. Iklan Thailand kan sebenarnya iklan asuransi, tapi di situ dia menyerang atau bukan menyerang ya, membuat orang-orang tuh terharu dan melakukan tindakan karena melihat dari video itu seperti itu. Jadi kita kayak benar juga ya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Berikutnya reciprocity, memberikan benefit lain dari penjualan tersebut. Contoh kayak bonus 50% pada pembelian pertama, diskon 50% pada pembelian pertama, bonus 2 setelah pembelian ketiga, seperti itu. Jadi kan kadang ada orang yang awalnya nggak pengen beli, contohnya makanan ya. Misalkan ada iklan makanan, awalnya kita nggak pengen beli makanan ini, tapi karena ada diskon, tiba-tiba kita pengen beli. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, scarcity. Scarcity itu segera melakukan tindakan. Contohnya tadi kayak hanya 4 hari penawaran terbatas. Nah, itu kan orang kayak langsung khawatir. Apalagi kalau misalkan dia benar-benar membutuhkan. Jadi dia langsung melakukan tindakan. Pendekatan emosional yang terakhir, emoji. Yang teman-teman suka pakai di WhatsApp atau di Line atau di keyboard kalian kan pasti juga ada emoji. Nah, ini digunakan pada email marketing atau push notification karena emoji terbukti lebih cepat, lebih efektif memberikan pesan atau orang itu lebih cepat menerima pesan yang bergambar. Kayak gitu. Jadi kan emang terbukti ya kadang kalau misalkan ada visualnya kita lebih tertarik dan kita juga lebih cepat nangkepnya maksud dari pesan tersebut. Dan emoji ini digunakan di media-media yang terbatas.
Jadi nggak bisa panjang seperti artikel, nggak bisa panjang seperti poster. Jadi emang ini cuma yang kayak push notification kan, itu kan cuma berapa baris, cuma 2 baris. Jadi dia si copywriter ini menggunakan emoji supaya ada orang-orang tertarik untuk melihat atau mau lakukan tindakan. Berikutnya, pendekatan dalam penyampaian pesan iklan, pendekatan rasional. Pendekatan rasional merupakan pendekatan komunikasi dalam iklan yang terfokus pada kebutuhan konsumen secara praktis, di mana informasi yang disampaikan pada pendekatan ini berupa fakta yang dikemas dalam bentuk persuasi. Iklan yang ditampilkan dalam pendekatan rasional ini bersifat fakta dan rasional yang berguna untuk menarik minat konsumen untuk menikmatinya. Sepertinya dari penjelasannya juga ada jelas ya, pendekatan rasional ini seperti apa, contohnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Wanda. Oke, kembali ke saya lagi. Masih semangat kan dengerinnya? Mohon maaf tadi ada kesalahan. Oke, saya mulai ya. Pendekatan brand image. Pendekatan brand image adalah suatu pendekatan komunikasi dalam iklan yang berhubungan dengan citra suatu produk melalui merek, atribut merek, simbol, dan lain sebagainya. Suatu brand image yang telah memiliki respons positif dari konsumen akan memiliki banyak peningkatan dalam sistem penjualan produk tersebut. Brand image digunakan pada suatu produk memiliki kriteria seperti mudah diingat, memiliki makna, menarik, fleksibel, dan legal. Misalnya, contohnya saya kasih contoh iklan minuman untuk menguatkan tubuh. Biasanya model yang digunakan itu kan kayak atlet, kayak berbadan berotot ya, atau yang tadi kayak saya bawa sosro, apapun makanannya, judulnya teh botol sosro. Itu seperti contoh brand image. Selanjutnya, pendekatan positioning. Positioning ya, bentar ya bahasa Inggris saya. Kalau salah, mohon maaf ya. Pendekatan positioning adalah pendekatan posisi. Merupakan suatu pendekatan satu pendekatan komunikasi dalam iklan yang digunakan untuk menempatkan posisi produk di antara para pesaing produk lainnya. Pendekatan ini mengandalkan banyak media massa untuk promosinya yang bertujuan agar konsumen dapat mengetahui informasi yang lengkap mengenai produk tersebut. Contohnya seperti smartphone. Banyak kan smartphone yang kadang Samsung mengeluarkan smartphone yang lebih canggih, terus iPhone lebih canggih. Itu kan kayak balap-balapan untuk meningkatkan produknya. Kayak kalau sekarang mungkin lebih ke masker ya, kan banyak produk masker, bukan lebih ke fungsinya ya, lebih ke motifnya, modelnya itu kan banyak. Jadi banyak yang meningkatkan penjualannya tuh dengan motif-motif yang lucu-lucu atau yang motif-motif yang motif batik atau motif-motif yang kita pengen beli tuh kayak lucu dipakai gitu. Selanjutnya, pendekatan preventif. Pendekatan preventif atau yang sering dikenal sebagai pendekatan hak pembelian awal. Pendekatan komunikasi dalam iklan ini digunakan dengan cara menonjolkan kelebihan atau keunggulan suatu produk karena banyak produk yang fungsi atau penggunaannya sama. Pendekatan preventif ini merupakan cara yang digunakan untuk mensiasati penjualan terhadap produk-produk yang sama. Oleh karena itu, pendekatan ini sering digunakan untuk meningkatkan citra produk tersebut. Saya ambil contoh ya. Contohnya itu kayak keunggulan produk tersebut ditonjolkan dalam pemasaran produk tersebut seperti menjelaskan bahwa cat dalam merek ini memiliki keunggulan mudah dibersihkan apabila terkena noda dan tahan lama jika dihadapi dengan cuaca yang tidak menentu. Jadi cat ini keunggulannya itu yang kena noda itu bisa dihapus, itu masuknya ke pendekatan preventif. Selanjutnya, pendekatan next slide. Oke, thank you.
Pendekatan resonansi. Pendekatan resonansi atau gemar atau resonansi adalah pendekatan yang terfokus pada keadaan atau kondisi konsumen dalam kehidupannya. Pendekatan komunikasi dalam lingkungan ini lebih berorientasi pada gaya hidup konsumen. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan sebagai strategi untuk mencocokkan pola-pola pada iklan dengan pengalaman masa lalu konsumen. Contohnya suatu iklan produk minuman yang menggunakan komentar konsumen dalam meningkatkan produk tersebut. Seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan kata atau hal-hal lainnya, kekurangan milik kita dan kelebihan milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.